Dan di situ gue juga kaget, istri saya menceritakan ada singa masuk ke rumah gue ngacak-ngacak orang yang nyerang bokap. Ketika aku cross check ke guru spiritual, itu singanya siapa? Itu singanya Mas Aji. Mas Aji setelah guru meninggal terus sedikit menutup diri Mas dari ilmu tersebut ya. Betul. Terus fase selanjutnya kehidupan Mas Aji seperti apa? Fase selanjutnya adalah masuk kampus. Masuk kampus yang cenderung ini gue banget nih. Nah di masa-masa SMA itu yang hidup gue amburadul, malam begadang, pagi sekolah gitu. Itu seorang senior gue nanya, lu sebetulnya mau jadi apa sih? Hidup kamu ini Nggak jelas. gak wajar. SMA udah masuk partai ya kan, waktunya malam-malam buat rapat sampai pagi, besok setting demo. Praktek-praktek ilmu kedukunan dalam ini ya. Itu lebih campur sama sosial politik tuh, karena zaman itu lagi gede-gedenya Gus Dur di Daerah sana. Di kancah nasional juga, karena dia udah bikin partai untuk melawan hegemoni Soeharto kan. 98 ke atas tuh gitulah. Jadi hidup gue akhirnya sepupu gue care, udahlah kamu masuk kampus yang bener aja, belajar aja yang bener, jangan lu ulangin lagi nih yang masa-masa seperti ini sebelumnya. iya. Oke, gue ikutin dia, gue masuk kampus. Ternyata di situ ada asramanya yang itu juga belajar ilmu agama juga gitu. Sudahlah, sampai suatu saat gue di situ sangat bersyukur karena selain gue ngampus, gue juga masuk ke pres mahasiswa. Di situ ide-ide segar gue semuanya Muncul. terlampiaskan lah di dalam sebuah tulisan-tulisan gitu. Dan sampai gue ke Jakarta, kampus-kampus itu dipilih yang punya pers mahasiswa karya jurnalistik untuk dididik lebih matang lagi di Jakarta. Gue ketemu sama wartawan Tempo. Akhirnya di finalnya gue bisa menulis artikel yang bercerita tuh apa? Feature. Dan gue mendapatkan best feature. Di situ pengalaman gue sangat seneng banget. Gue harus balik ke kampus bawa ilmu itu dan menyebarkan ke teman-teman kan. Tapi di masa itu gue mulai diketok lagi nih tentang quote unquote ilmu-ilmu yang dulu nih. Ada orang yang berhasil membaca potensi gue lagi gitu. Mas kalau mau lebih dalam, lebih tajam hatinya, coba disawanin dong para guru-guru yang sudah meninggal. Toh itu orang-orang yang gurunya jelas gitu loh, sanadnya jelas, keilmuannya jelas. Iso kayak gue niat dalam hati, pagi kuliah, siang istirahat ya kan, malam gua masuk kampus, masuk pers mahasiswa untuk ngedit dan gue menulis. 12 ke atas gue sowan ke ziarah ke makam. Itu di makamnya tuh satu tokoh atau Penting di Jawa banyak? Timur ya. Oh, jadi beberapa makam? Enggak, saya tahu itu doang. Oh, hanya satu makam aja? Berapa lama Mas ngedatengin dan ziarah ke situ? Saya diprediksi 41 hari itu
dapat ibarat kata itu bahasa orang sana ilmu laduni begitu, Tapi harus 41 hari tanpa putus. continue. Make sense karena ya 41 hari itu adalah kalau dia berhasil ya pijakan untuk step berikutnya lebih enak gitu. Tapi ternyata kenyataannya 38 gue udah oleng. Oleng artinya tumbang, nggak sanggup. Iya, badan gue sakit, kepala pening, dan gue udah mulai gambaran-gambaran orang-orang tersayang gue itu lewat di mata gue, di depan mata gue. Bisa ngebaca orang sakit, orang dikafani segala macem. Ini apa nih? Saya tanya, oh ternyata sakit. Gitu. Dalam fase sakit itu apa yang dirasain Mas Aji? Ada hal-hal aneh atau mungkin secara medis bisa kebaca sakit apa? Secara medis mendekati ke darah tinggi, ujung-ujungnya stroke ringan. Jadi ada fase masa di mana pusing gue terlalu parah. Di kampus itu ada satu obat yang mungkin buat paramek atau apapun lah ya, itu gue minum tapi ternyata malah saraf-saraf gue jadi kaku. Jadi badan gue kaku begini, tapi gue masih bisa ngomong. Di badan kaku. Badan kaku. Aduh, ini mah berasa seperti. Tapi gue gimana ya, kayak itu napas umur udah pendek banget. Berasa begitu tuh. Tapi aku bisa ngomong, tolong ambilkan air 5 gelas. 5 gelas. Sebotol ukuran cangkir gede tuh. Dan harus gue selesaikan minum itu. Alhamdulillah dibantu kencing lancar, minum lancar, agak mereda tuh sakit kepala tuh. Gitu. Selain ke medis, kita juga ke orang-orang pintar nih nanya ini sakit apaan sih sebenarnya? Pertanyakan nih. Iya. Nggak mencoba After untuk 38 hari ini sebetulnya kenapa sih ini? Ternyata ada yang ngebaca, orang yang ngobati gue itu adalah orang yang nyuruh untuk melakukan ziarah 41 hari tanpa putus. Akhirnya dia yang bisa menyelesaikan, tapi dia nggak cerita macam-macam, tapi orang lain ngebaca bahwa lu itu lagi di gandotin jin yang gede banget. Oke, itu akhirnya gue simpen lagi tuh, iya kan? Tutup lagi. Case itu gue tutup lagi, just gue pengen jadi orang sehat. Dan cerita itu gue simpen sampai akhirnya gue lulus kuliah. Dan gue mendeklar saya harus ke Jakarta. Satu pertanyaan yang masih mengganjal nih Mas Aji. Dari tadi Mas Aji bilang itu ilmu sesat, itu ilmu sesat. Dari sudut pandang mana Mas Aji melihat bahwa apa yang dipraktekkan Mas Aji saat itu adalah sesat? Boleh dibantu sama ngerokok? Monggo. Oke, siap. Sambil diminum juga Mas biar makin fresh juga, biar Oke, makin siap. enjoy. Parameter sesat apa enggaknya itu adalah sebetulnya itu cara image seseorang aja sih ya, dalam menilai bahwa pakem yang terjadi di Islam tradisional itu adalah seorang itu harusnya belajar dari seorang guru. Seorang guru berasal dari gurunya, dan itu guru itu bukan yang guru itu harus populer di masyarakat, bukan orang yang nggak populer. Sementara gue kebaca sama kemampuan spiritual itu oleh orang-orang yang nggak populer. Gak populer di masyarakat sebagai titel orang yang ngerti agama gitu.
Sementara guru Mas Aji ini bukan tokoh di masyarakat. bukan tokoh yang populer ya. Iya. Orang yang nyuruh saya untuk tirakat munajat 41 hari itu dia punya becak. Yang tiap hari dia kayuh kok itu. Ternyata dia hanya menutupi dirinya bahwa dia punya ilmu spiritual yang sangat tinggi gitu. Jadi sebenarnya secara itu dibilang sesat atau enggak tuh sudut pandang seseorang. Sudut pandang seseorang. Nah, di masa kuliah lah. Oh, bukan. Masa kuliah selesai saya harus ke Jakarta tuh. Di Jakarta saya diterima di sebuah agensi menjadi jurnalis ekonomi waktu itu. Jadi ini perlu kawan-kawan ketahui juga Mas Aji ini adalah seorang jurnalis juga ya. Di sebuah media online Mas ya. Kita masuk ke Jakarta 2009, 2010 masih era cetak. Sebelum akhirnya habis di era 2010 ke atas udah mulai online gitu. Digital ya. Ya. Jadi kita kerja kemana-mana juga bawa rekaman kaset segala macam tuh. Kaset pita zaman dulu Kaset ya. pita, masih kaset pita yang digital. Tapi kita ketemu masa di mana jurnalis di Jakarta itu quote dari seorang narsum itu udah diketik. Dan itu buat gue lompatannya luar biasa. Wah, keren juga nih anak muda nih. Quote-nya udah diketik dan itu bahasanya bahasa bisnis semua, Bos. Kita keder deh, agak minder gitu ya. Akhirnya bos gue di agensi itu punya ilmu spiritual juga gitu loh. Ketemu lagi dengan Ketemu lagi ke orang-orang begitu. Spiritual. Iya, ketemu terus. Sampai suatu malam karena dia merasa klop, gue masih ingat wawancara sama dia pertama kali itu. Orang yang bekerja buat gue ada orang yang menerima amanah, di mana amanah itu harus dilakuin secara sungguh-sungguh. Dia nyebut apa ya? Ketika lu ketemu sesuatu nikmat dari Tuhan, lu harus membaiat dirimu untuk menuju jalan Tuhan. Artinya, gue harus sungguh-sungguh di situ. Wah, dia dalam banget nih manusia. Basicnya apa sih ya begitu? Ternyata dia punya pengalaman spiritual yang panjang sekali. Dia seorang keturunan Sulawesi, keturunan raja-raja Sulawesi, dan dia berguru spiritual kepada Abah Guru Zaini, guru sekumpul Martapura. Itu kan jelas tuh ilmunya pada gurunya guru yang tokoh ya. Tokoh yang dikenal masyarakat. Sedangkan gue ini orang yang nggak pernah terpublish. Berarti kalau bisa disimpulkan Mas Aji hijrah ke Jakarta ini bisa dibilang memulai era baru dalam dunia spiritual juga ya. Ketemu dengan iya, seperti bab-bab selanjutnya gitu loh, bab-bab selanjutnya. Sampai di situ ya ada yang orang ngajak kita. Kalau lu tadi sempat nanya apakah ke goa, gue nggak di goa, gue mempraktekkan semedi yang dalamnya hanya hitungan setengah jam atau 1 jam gitu di bawah air terjun. Itu salah satu cara Bogor untuk memperdalam ilmu. Iya, tapi kan kita belum bisa menyaring ya itu bener apa enggak tuh. Lu nyebut Allah, lu baca kulhu kayak baca apa ratusan kali, kembali lagi. Apakah amal ini sudah pernah sukses diamalkan orang lain? Parameternya kan itu. Kalau ada seorang wali atau kiai atau apapun udah sukses melakukan ini dan dia nyampe ke Tuhan, is okay. Kalau nggak sukses, perlu dipertanyakan lagi ya kan? Loh, jiwa kita bos yang kena bos. Oleng gila. Kan itu masalahnya. Dan saya mendeteksi ternyata yang saya stroke itu adalah getah-getah kita tidak murni kepada Tuhan. Getah-getah perilaku kita yang nggak murni kepada Tuhan. Balik lagi ke diri kita ya. Iya.
ke Tuhan itu harus murni, ya harus dengan jalannya Rasulullah dan sahabatnya dan para ulama sampai sekarang begitu. Gak bisa dikarang-karang gitu loh. Gue pengen sakti, yuk kita kesini berendam air sambil baca. Seolah-olah keren tuh, seolah-olah. Tapi ternyata itu sangat receh di kalangan spiritualis. Mohon maaf. Ketika Mas Aji udah sampai Jakarta, ketemu dengan guru baru, mulai bab baru istilahnya. Lalu kapan Mas Aji itu ngerasa dalam hati kecil Mas Aji, oh ya udahlah, ini emang hidup yang harus saya jalanin, hidup yang harus gue lakukan untuk ya bisa dibilang bisa nyembuhin orang lah Mas ya. Iya, itu saya mengakui bahwa Tuhan menyelipkan takdir saya di waktu SMA. Ketika seorang senior saya nanya, cita-citamu apa sih, kok hidupmu sangat kacau timingnya gitu, malam jadiin begadang, ya kan, pelajaran juga telat-telat, gak pintar-pintar amat lu di sekolah gitu loh, kan itu wasting time menurut mereka. Pertanyaan itu gue jawab dengan frontal, gue pengen menjadi seorang penulis di depan komputer, tumpukan buku, asbak dan rokok. Ketika gue jadi jurnalis di Jakarta, itu kan jawaban tuh, oh gue on the track sama cita-cita gue, dan gue mensyukuri itu. Fase berikutnya adalah ketika gue harus dipecat, gue pengantin baru, dan gue gak punya kerjaan di Jakarta. Bayangin tuh, luar biasa tekanan itu. Di kota metropolitan, Pengangguran. Gue nyari-nyari kerja, akhirnya dapat sales yang gajinya waktu itu mendekati UMR, tapi ujung-ujungnya gak ada sejuta. Keren banget tuh. Itu tahun berapa Mas? Itu 2014 akhir. 2014 akhir. Sampai akhirnya 2015 gue nyampe sebuah agensi lagi, dari agensi ke agensi, dan gue keterima sebagai tukang riset, tapi sekaligus penulis juga, riset di budaya, saya harus nulis budaya di situ. Di situ gue kerja di agensi tapi nggak bisa office hour. Gue masuk jam 9 misalnya, gue nggak closing tulisan sampai sore hari tuh, karena gue harus baca, karena ini yang gue tulis adalah budaya itu analisanya nggak bisa satu side by side, nggak bisa, harus semua itu harus kita mendalam, in deep ya. Dan itu gue closing tulisan jam 2 pagi. Tapi di samping saya nulis, gue harus meliput acara-acara budaya di luar kota. Sampailah gue di Kalimantan, gue nyampe di Pontianak, Singkawang, dan Sambas. Di satu kota namanya kecamatan atau Kabupaten Landak. Di situ ada Kesultanan Landak, Ismahayana namanya agak keindu-induan, tapi ada ada tempat pusakanya, ada tempat rajanya, ada peninggalan segala macam. Di antara kesultanan yang paling kronikal adalah di Landak. Di Sambas gue ngerasain ya ada peninggalan keris era raja-raja dahulu ya, yang nggak boleh dipotret segala macam. Di Sambas seperti itu doang. Tapi ketika gue nyampe ke Landak, di Pontianak gue nggak ngerasain apa-apa, ya hanya ada bekas kesultanan gitu aja. Di Landak itu gue bertemu bersama 3 orang yang menerima gue untuk wawancara indip. Pak, di masa ini ke transisi ke Islam, siapa yang Islamin wilayah sini?
beliau para gusti-gusti yang keturunan ini tadi nyebut Syekh Lembayung. Tapi ketika nyebut Syekh Lembayung, gue bertiga ini bulu kuduknya sama-sama berdiri. Merinding. Wah, iya merinding. Kata Gusti, beliau hadir nih kita sebut. Alhamdulillah saya bilang gitu. Terus kemudian Syekh Lembayung nama lainnya siapa? Ternyata Syekh Jangkung. Syekh Jangkung itu ada di sebuah kota di Pati, Jawa Tengah, dan itu eranya setelah Wali Songo hidup. Untuk ke transisi ke Mataram Islam, dari Pajang ke Mataram Islam, yang sekarang Jogja itu. Di situ, oke, Kalimantan selesai, gua mau bales liputan gue ke makanya Syekh Jangkung di Pati. Dan di Pati itu gue bisa ziarah, bisa masuk ke dalam cungkup, dan kita diberi bunga-bunga yang biasa buat harum-haruman di situ kan, sama ininya Syekh Jangkung. Ada Syekh Jangkung, terus ada mulai keturunan-keturunan Sunan juga, ada Syekh Ageng Darmoyono, Ki Ageng Darmoyono, seorang pandai besi di zaman era Demak. Seluruh pusaka penting diciptakan oleh beliau. Sampai akhirnya kita ke Demak, Masjid Demak, yang di situ banyak makam-makam raja pertama Nusantara, Islam di Jawa. Di situ kita ziarah, selesai pulang ke Jakarta, kita harus nulis dong. Itu tulisan berat banget, bos. Saya harus menambah beberapa pustaka, salah satunya Atlas Wali Songo yang gue baca. Di tengah Atlas Wali Songo yang gue baca, yang sistem penulisannya adalah historiografi, jadi berdasarkan pada misalnya ada batu atau makam, itu harus di cross check langsung dengan data sezaman. Data zaman itu adanya di Leiden, Belanda. Itu yang kemudian menjadi wah ini ilmu baru, keren banget, cara nganalisa sejarah tuh kaya banget gitu loh. Dan di situ karena saking beratnya gue gak sanggup nulis tuh, nggak kelar, gue tidur gue itu. Kemudian ada seseorang mengantarkan sebuah bilah pedang yang badan gue nggak tinggi amat, tapi pedang itu sepanjang tubuh gue. Itu dalam mimpi ya? Dalam mimpi. Punya cabang 2 gitu di atasnya. Nah disitulah akhirnya gue bisa ketemu sama orang-orang spiritualis yang satu step lebih tinggi ya. Aku ceritakan bahwa masa lalu gue yang udah gue ceritain tadi di beberapa episode kemarin tuh, bahwa itu dari Tuhan. Kok Anda bisa nggak percaya? Kok Anda gampang percaya ke orang lain daripada ke diri sendiri gitu? Itu penyakit saya di situ, menganggap ilmu itu sesat segala macam. Itu dari Tuhan. Nah, jadi begitu. Jadi mulai saat itu puncaknya ya saya nerima pedang itu. Pedang itu ya itu dari Rasulullah dan Sayyidina Ali. Pedang Zulfaqar itu. Itu fase di mana Mas Haji bisa dibilang berdamai dengan diri sendiri. Iya, konflik saya dalam jiwa sendiri. Ya. Iya, betul. Fase Mas Haji mimpi menemukan sebuah pedang ya. Iya. Itu kan fase di mana Mas Haji akhirnya berdamai dengan diri, berdamai dengan jiwa, menerima bahwa takdirnya ya emang seperti ini gitu kan, yang harus dijalani gitu. Lalu dalam prakteknya nih Mas, pernah nggak sih menemukan atau menerima orang sakit yang dalam artian sakitnya tuh bisa dibilang parah atau mungkin sakitnya tuh aneh? Ya, it's okay. Itu waktu dimana gue setelah mempelajari buku itu ya, tapi
buku Atas Wali Songo itu sakral banget, very very sakral, kebenarannya hampir 90%. Ini 90%. Dan para sejarawan mengklaim itu ya, sampai penulisnya sendiri digelari profesor. Karena belum ada buku yang sekomprehensif seperti itu. Iya. Buku itu sempat gue bawa ke guru spiritual gue yang terakhir ini, yang di Jakarta. Dia ngebaca covernya aja udah nggak kuat. Mohon maaf Pak Ahmad, saya cuma pegang dan saya taruh lagi. Buku ini terlalu dalam bahasanya karena mencakup Wali Songo dan segala macam keilmuannya ke Tuhan itu loh, yang bikin dia gemeter. Dalam kedirian saya ada di buku ini, kata bapak angkat saya. Dan lambang Majapahit yang mengarang adalah guru saya dalam pengalaman spiritualnya. Akhirnya esoknya gue makin intens. Sabtu Minggu tuh waktu gue diem dulu ngebahas gituan. Sampai akhirnya 2012 gue punya anak satu, 2018 gue punya anak kedua. Nah di anak kedua ini udah mulai nih, dalam arti tugas-tugas dari ini nih, apa sih simbolnya pedang kalau ngebuat perang kan gitu. Dia mulai mempraktekkan berarti ya. Iya, di pedang Zulfikar itu kalau mungkin versi Asia ada tulisan berbahasa Arab yang bunyinya lal fata ila Ali wala saifa ila Zulfikar. Tidak ada pemuda yang lebih tangguh daripada Sayyidina Ali, dan tidak ada pedang yang paling tajam kecuali pedang Zulfikar. Makna itu sangat dalam banget. Dan pada suatu masa di mana gue dikontrakan sendirian, bini gue di kampung karena anak kedua gue masih kecil, gue itu secara terjaga seperti ini, kedatangan seorang arwah orang soleh yang saya declare itu adalah Sunan Kalijogo, yang kebetulan juga udah pernah gue liput dan segala macam sebetulnya. Dan itu sudah pernah gue diskusikan ke bapak spiritual gue itu, bahwa malam ini malam yang sakral, ada 9 wali di sebelah kananmu dan ada 1 orang di sebelah kirimu. Yang hanya kedeteksi 1 orang ini, yang 9 wali yang deteksi kan guru gue. Gitu. Ya ternyata yang 1 orang ini adalah guru gue juga gitu. Kayak seolah mengiyakan bahwa bukan, memang lu orang yang pantas gitu. Dan 9 wali itu dalam redaksinya yang ucapan oleh guru spiritual gue adalah terima kasih atas kunjunganmu. Terima kasih atas kunjunganmu. Dan saya baru sadar rasa terima kasih itu mungkin dimintakan kepada Allah. Akhirnya gue dikasih sebuah pedang Zulfikar itu. Waktu berlalu, gue didatangi nama Kanjeng Sunan Kalijogo, Raden Mas Said Kanjeng Sunan Kalijogo. Beliau adalah satu-satunya wali Jawa yang berhasil mengkawinkan ilmu Jawa kuno, Hindu Buddha dengan Islam. Seperti itu. Sebetulnya ada Sunan Ampel sebelumnya, Sunan Ampel turun ke anaknya Sunan Bonang. Nah, Sunan Bonang ini gurunya Sunan Kalijogo. Transformasi ilmu itu terus. Itu yang disebut turun temurun ya. Iya, kejawen Islam itu. Kejawen Islam itu akhirnya masuk ke keraton Jogja, Solo Jogja. Lahirlah seorang Ronggo Warsito, penyair abad 19 akhir. Ilmu itu artinya turun temurun, emang dipakai gitu loh.
begitu. Kanjeng Sunan bilang, Le, siapno gamanmu, gaman artinya pedang dan senjata apa lain, kamu akan mendapat tugas dari Allah. Saya sembari ngerokok gitu juga, saya cuman menundukin dan saya bilang nggih. Oke, 3 hari kemudian istri saya nelpon gitu. Istri saya nelpon bahwa ada temen komunitas dari kakaknya itu yang ibunya sakit gitu. Karena mau nggak mau ya udah, case itu nyampe ke gue harus Bantu, mengindikasi kan, bukan mengindikasi, membaca case by case kehidupan si ibu ini gimana sih kok sampai kayak begini. Kita ngobrol by phone sama anaknya. Sudah berapa hari? Sudah 15 hari nggak bisa bangun. Terus oke, yuk sembari dari kantor kita jadwalkan ntar jam 12 kita teleponan ya. Oke, siap. Teleponan. Gue ngejadwalin kita harus ritual jam 12 malam, baca udah bersama via telepon itu selama seminggu. Selama seminggu tanpa putus? Enggak. Per 1 jam tapi selama seminggu gitu loh. Karena gue lihat, gue ngebaca kekuatan sakitnya luar biasa. Gue nggak bisa mengeluarkan aura-aura negatif itu secara satu step, satu waktu gitu loh. Karena saking gedenya kekuatannya. Kalau dari kacamata Mas Aji sakit apa itu? Itu berjalan setelah 2 tahun kemudian ya. Bukan. Itu mungkin jarak mingguan ya. Bahwa ternyata ini orang, satu dia keturunan ilmu-ilmu Mataram Islam. Tapi dia nikah dengan seorang yang mengamalkan ilmu sesat. Jadi si istri ini dibikin untuk tumbal lakinya. Untuk tumbal lakinya. Seperti itu. Di operasi hari ketiga, badan gue udah gimana ya, orang kita di Jakarta, dia di Jawa Timur, kan seolah-olah gue harus ngerogoh sukmo ke sana gitu, perang dan makhluk-makhluk di sana. Itu gue udah kehabisan semangat gitu, kayak aku di titik nadir, bentar lagi lewat gue ini. Dan di situ di detik itu gue ngomong ke dia, Mas, kayak udahan 3 hari ini, karena badan gue udah gak ngapa-ngapain, ini tinggal ranah medis, saya bilang gitu. Bener, secara paksa ibunya dibawa ke medis, didiagnosa di perutnya itu ada gumpalan cairan yang harus dikeluarkan. Ternyata gumpalan cairan itu adalah nanah 2 liter. Dan akhirnya bisa dikeluarkan dan beliau sehat sampai sekarang. Ya, karena pengalaman itu kemudian ada case-case lain yang berkembang, seperti kita mengantarin orang tua kita bayar husnul khotimah, itu juga nggak mudah ternyata. Selain emang track hidupnya sih bagus-bagus aja gitu sebagai orang desa, ya kan, penghamba Tuhan dan nggak macam-macam, nggak pernah salah ke orang, tapi kok kemudian ada yang pengen menjadikan tumbal untuk bapak saya gitu. Dan itu
gue nggak sendirian, karena sebetulnya gue ini yang dikasih Allah seperti ini hanya mengantarkan. Istri saya itu yang bisa merekam, membaca, berkomunikasi dengan makhluk-makhluknya. Jiwa, suatu waktu itu ada jiwa bapak saya yang seperti di bawah, di dalam sebuah ruangan tertutup, di sebuah gua dengan lilin-lilin, dan di situ ada jasad bapak saya. Seolah-olah ini sebagai tempat untuk biasanya di film-film horor itu pemujaan. I don't know gimana, istri gue tiap malam nggak bisa tidur sampai subuh gitu, memantau bapak saya, almarhum bapak saya, memantau, dan akhirnya tiba satu waktu bahwa bapak saya ternyata mau dijadiin tumbal juga secara spiritual. Jasadnya sih di rumah, tapi rohnya udah disiapin untuk gitu ya? Iya, rohnya udah disiapin untuk pemujaan. Tapi kalau artinya menjadiin tumbal gitu kan berarti ada seseorang kan yang menargetkan. Iya. Kayak bapaknya Mas Aji gitu. Iya. Bisa tahu nggak sih siapa tuh orang yang menargetkan mau menjadikan tumbal? Ya itu kisaran orang-orang keluarga kita juga, yang kebetulan ilmunya sesat, terdeteksi seperti itu. Jadi bisa kebaca siapa orang yang Iya, kebaca. Dan di situ gue juga kaget. Istri saya menceritakan ada singa masuk ke rumah gue, ngacak-ngacak orang yang nyerang bokap. Ketika aku cross check ke guru spiritual, itu singanya siapa? Itu singanya Mas Aji. Lah, kita nggak pernah pelihara singa. Karakter singa itu sesuai dengan karakter orangnya, dan itu given dari Allah gitu. Tapi selain ketemu pasien atau kedatangan pasien yang mau dijadikan tumbal, ada lagi nggak Mas kisah-kisah lain dari pengalaman Mas Aji? Karena istri saya sangkut paut dalam masalah keluarga saya, istri saya itu juga mau jadiin tumbal. Gimana orang dalam keadaan tidur kemudian dia nari-nari sendiri gitu. Gue tanya, kamu lagi sama siapa? Dia udah mulai nyerang-nyerang dengan bahasa-bahasa itu. Udah, harus saya netralkan gitu. Harus saya netralkan dengan bacaan dan ya gerakan-gerakan seperti orang silat gitu. Orang visualnya sih lucu ya, kayak film-film kartun begitulah. Jadi kita ini menghadapi atau kita masuk dalam alam imajiner, ngerti nggak sih? Untuk berperang di situ, ya? Untuk berperang sama mereka itu kita masuk dalam imajiner. Sesekali visual mereka tuh muncul, oh seperti ini, oh lu rupa ini, oke, lu ajak perang aja gitu. Dan itu berlanjut, orang tua meninggal. Untung akhirnya, nah di dalam gua pemujaan itu, akhirnya gue bisa nyelamatin arwah itu untuk gue kembalikan ke rumah. Seperti itu. 16 Agustus bapak gue berpulang ke rahmatullah. Nah, case-case berikutnya kejadian pada sepupu-sepupu gue, keponakan-keponakan gue, bahwa keponakan sepupu pada diganggu segala macam. Oke, walaupun kita main di belakang layar akan saya backup bantu gitu. Suatu saat dia di jarak yang jauh juga, kita kayak cuman by phone kita selesaikan secara adat lah ibaratnya. Secara adat. Yang udah sih saya
mau ngelawan makhluknya. Kalau makhluknya sih habis-habisan energi. Dukunnya yang nyuruh siapa gitu. Dan itu Allah mempertemukan dukunnya gitu. Gitu sih. Kadang-kadang kita kan kasihan sama makhluknya ini ya cuman jadi centeng doang Mas. Suruh sono suruh sini, ujung-ujungnya dia juga nggak kuat sama itu, sama kekuatan kita kan kita sebelum melakukan ritual-ritual perang secara gaib itu kan kita juga bertawasul kan. Iya, harus bertapa dulu lah ya. Ya nggak usah bertawasul aja udah kita memperkuat badan kita gitu, bahwa kita nggak sendirian, belakang kita siapa coba begitu. Itu sih yang bikin kita tegar untuk membasmi segala macam ituan, praktek-praktek begituan, praktek-praktek ilmu hitam begitu. Oke, akhirnya sampai juga di penghujung cerita Mas ya. Iya. Terima kasih sudah berkenan hadir di studio dan berbagi kisah spiritual Mas Aji selama dari masa SMA, SMP dan sampai sekarang Mas ya, masih dipraktekkan. Semoga bisa diambil hikmahnya, diambil sisi positifnya. Makasih Mas Aji sudah datang. Sama-sama. Oke, buat kawan-kawan alur kehidupan, terima kasih sudah menyaksikan episode kali ini. Kembali mengingatkan buat yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Follow juga sosial media kita di Instagram, Facebook, dan juga TikTok. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.